Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rosmiati, NIM 860190716. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA di SD dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan celah cahaya. Yang pertama, kita akan melaksanakan kegiatan praktikum yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, yang pertama saya lakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa berkas cahaya yang diarahkan menuju permukaan cermin mengalami pemantulan dengan sudut pantul yang selalu sama besar dengan sudut datang. Bisa dilihat di gambar, ketika sudut datang diubah, sudut pantul yang terbentuk juga berubah dengan nilai yang sama, sehingga membuktikan berlakunya hukum pemantulan cahaya. Nah, selain itu, berkas cahaya hasil pantulan tetap berada pada bidang yang sama dengan berkas cahaya datang dan garis normal. Percobaan ini menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk pada cermin datar bersifat tegak, maya sama besar dengan benda, dan terletak pada jarak yang sama di belakang cermin setiap jarak benda di depannya. Dengan demikian, hasil pengamatan mendukung teori bahwa cermin datar memantulkan cahaya secara teratur dan menghasilkan bayangan sesuai dengan sifat-sifat optik yang sudah kita kenal. Yang kedua, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Saya menggunakan kaca spion dan lilin sebagai sumber cahaya. Diperoleh hasil bahwa cahaya dari lilin dipantulkan secara menyebar ketika mengenai permukaan kaca spion. Bayangan lilin yang tampak melalui spion bersifat maya, tegak, dan terlihat berada di belakang permukaan cermin. Dari hasil pengamatan, ketika kaca spion dijauhkan dari lilin, bayangan yang terlihat menjadi semakin kecil. Sedangkan ketika kaca spion didekatkan dengan lilin, bayangannya tampak semakin besar. Perubahan ukuran bayangan ini menunjukkan bahwa jarak benda terhadap cermin cembung mempengaruhi besarnya bayangan yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan sifat optik cermin cembung, yaitu selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan ukurannya lebih kecil atau membesar bergantung pada posisi benda di depan cermin. Yang ketiga, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini saya menggunakan sendok sebagai alat untuk percobaan. Nah, pada percobaan pemantulan cahaya menggunakan bagian dalam sendok sebagai cermin cekung, diperoleh hasil bahwa permukaan sendok dapat memantulkan cahaya dan membentuk bayangan dengan karakteristik tertentu. Ketika lilin atau benda ditempatkan cukup jauh dari permukaan sendok, bayangan yang terbentuk terlihat nyata, terbalik, dan lebih kecil dari ukuran benda. Namun, ketika benda dipindahkan lebih dekat ke permukaan sendok, bayangan yang terbentuk menjadi lebih besar meskipun masih terbalik. Pada saat benda didekatkan lagi hingga berada di dalam jarak fokus cermin cekung, bayangan berubah menjadi maya, tegak, dan tampak lebih besar dari ukuran benda sebenarnya. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa sendok cekung bekerja seperti cermin cekung pada umumnya, di mana posisi benda terhadap permukaan cermin mempengaruhi sifat bayangan yang terbentuk. Percobaan ini membuktikan sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung dan memperkuat pemahaman mengenai konsep fokus, bayangan nyata, dan bayangan maya. Dan dapat disimpulkan
Dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung menunjukkan bahwa bentuk cermin sangat mempengaruhi sifat bayangan yang dihasilkan. Cermin datar mematuhi hukum pantulan di mana sudut datang sama dengan sudut pantul, serta menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar dengan benda. Pada cermin cembung, cahaya dipantulkan menyebar sehingga bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, dan lebih kecil, dengan ukuran yang berubah sesuai jarak benda terhadap cermin. Sementara itu, cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya, tegak, atau terbalik, serta diperbesar atau diperkecil, tergantung pada jarak benda dari titik fokus. Dengan demikian, percobaan berhasil membuktikan teori pemantulan cahaya dan memperlihatkan perbedaan karakteristik bayangan pada setiap jenis cermin. Terima kasih.